Pada chapter sebelumnya, kita tahu bahwa Sion telah membagikan setumpuk buku kepada anggotanya. Akan tetapi, sebelum itu nampaknya 2 hari yang lalu, ketika Sion menuliskan segala seni bela diri, dia merencanakan untuk memberikan teknik pernafasan dan kultivasi yang cocok kepada anggotanya. Saat sedang memikirkan dan meminta saran pada Nano, dalam proses pemilihan Nano mencoba menganalisis semua teknik pernafasan dan kultivasi. Kemudian memberikan berbagai pilihan itu pada Sion, mulai dari teknik pernafasan dan kultivasi Heavenly Demonic Sword Art yang memiliki efek besar, sampai yang dilarang digunakan di akademi. Tapi ada yang aneh karena di sana ada pilihan teknik pernafasan sampel 37. Awalnya Sion heran dengan teknik tersebut, sampai kemudian dijelaskan oleh Nano bahwa sampel 37 adalah contoh teknik pernafasan dan kultivasi yang dibuat dari analisis buku Origin of Ki dari lantai 1 sampai 4. Sontak mendengar itu, Sion langsung terperanjat karena menyadari jika sistem nanonya ternyata diam-diam telah menciptakan teknik pernafasan dan kultivasi. Dan teknik tersebut dibuat hanya dalam waktu 2 hari. Tak lama setelah itu, Sion pun mencoba untuk menguji teknik sampel 37 tersebut. Hasil daripada teknik pernafasan dan kultivasi itu menciptakan aliran Ki yang mengalir dalam tubuhnya menjadi jauh lebih stabil. Tak hanya itu, dia berpikir jika teknik tersebut juga pasti bisa dipasangkan dengan seni bela diri apapun. Oleh karena itu, Sion berniat untuk memberikannya nama. Awalnya dia menyebut Nano 37 Art, tetapi pada akhirnya yang tertulis Universal Origin Art, dengan klaim jika teknik tersebut adalah teknik rahasia tersembunyi di lantai 4 perpustakaan. Dan ketika anggota Sion menerima teknik itu, mereka semua berpikir jika teknik tersebut adalah harta karun klan elit yang pasti tidak pernah terjamah oleh orang lain. Selepas itu, Sion memberi perintah supaya buku-buku tersebut segera dihafal dan dipraktekkan. Hari berikutnya, tempat berada di fasilitas pelatihan pengasingan Demonic Academy. Nampaknya Sion telah berada di sana untuk memulai pelatihan. Dia juga memberi pesan kepada 6 pedangnya untuk membantu anggota lain dalam pelatihan selama dirinya melakukan pengasingan. Tak lama setelah itu, Sion pun berpamitan kepada anggotanya. Dia akhirnya mulai memasuki ruang pelatihan. Ketika mengamati ruangan tersebut, tampak di sana bila fasilitas itu ternyata jauh lebih lengkap dan besar. Tak hanya itu, dia juga memiliki persediaan makanan yang banyak sesuai requestnya. Dari persediaan itu, dia memastikan akan bisa bertahan selama beberapa tahun ke depan. Tak lama berselang, dia pun mencoba untuk memulai pelatihan. Dan untuk langkah pertama, hal yang dia putuskan adalah mentransfer semua seni bela diri ke dalam otaknya terlebih dahulu. Selepas itu nampak jika dirinya masih belum memiliki rencana yang matang akan berlatih seperti apa. Maka dari itu, untuk awalan dia memutuskan untuk membagi pelatihannya. Tak lama akhirnya dia putuskan untuk membagi latihan menjadi 3 waktu. Di pagi hari dia putuskan berlatih teknik, di sore hari memutuskan melawan avatar, sedang di malam hari dia putuskan untuk berkultivasi. Lantas berhubung hari ini adalah sore, jadi dia berniat untuk melawan avatar. Dan model avatar yang dipilih Sion saat ini adalah avatar Yu-chan. Dari avatar tersebut, dia juga akan meningkatkan jumlah dan kekuatan sesuai peningkatannya. Sebab tujuan akhirnya dari melawan avatar adalah melebihi dan melampaui kemampuan avatar gurunya. Lalu setelah itu, dia pun akhirnya memulai untuk melakukan latihan. Sedikit informasi bahwa saat ini di akademi tak satu pun orang yang tahu berapa lama Sion akan berlatih di tempat pengasingan. Bahkan Sion sendiri tak tahu harus sampai kapan akan berlatih. Sementara itu, 1 minggu setelah Sion memulai pelatihan pengasingan, ada kabar jika ahli waris klan Dark, Muyen, telah lulus ujian keempat setelah Sion. Kemudian pada hari ke-10 disusul Monkyu sebagai orang ketiga yang lulus tes keempat. Dan di hari itu juga Monkyu nampak sangat girang karena akhirnya dia memiliki kamar pribadi. Setelahnya ada ahli waris Kyung Won dari klan Sword yang telah lulus ujian keempat.
Singkat cerita, 2 bulan setelah Seon memasuki pelatihan pengasingan Moon dan Kyung Won, keduanya memutuskan mengikuti pelatihan pengasingan. Di sisi lain, Moon Gyu juga merasa perlu melakukan pelatihan pengasingan. Akan tetapi dia lebih dulu menunda untuk mengajari pengikut dari klan yang lebih rendah. Bersamaan dengan itu nampaknya juga Baekgi akhirnya telah lulus tes keempat. Akan tetapi dia tak terlalu senang karena didahului oleh Moon Gyu. Kemudian 4 bulan setelah Seon memasuki pelatihan pengasingan, Mukum tampak telah lulus tes keempat dan langsung melanjutkan untuk melakukan pelatihan pengasingan. Tak hanya itu, Goang dan Wo Sojung nampak juga telah lulus tes keempat. Akan tetapi ada kabar lain bahwa ada 5 kadet mengalami kegagalan. Sehingga dari itu, tak ada yang berani menantang instruktur untuk sementara waktu. Singkat cerita, di bulan kelima, Ho Sang-hwa dan Chae Tae-gyum tampak telah lulus tes keempat. Di bulan ke-6 diikuti anggota-anggota Seon lain yang nampak juga lulus tes keempat. Tak hanya itu, mereka juga berhasil mencapai tingkat INEP Expert. Lalu di bulan ke-10 ada 2 orang anggota Seon telah lulus lagi. Akan tetapi di saat itu juga ada total 15 orang yang gagal dalam ujian. Singkat cerita, setelah tepat 1 tahun, pengikut Seon mengadakan duel lagi untuk memutuskan posisi baru dalam gelar 6 pedang. Hasilnya Moon Gyu sebagai pedang pertama, Baekgi kedua, Goang ketiga, Wo Sojung keempat, Ho Sang-hwa kelima, dan Chae Tae-gyum keenam. Lantas setelah itu lebih dari 30% pengikut Seon telah mencapai tingkat INEP Expert. Sehingga dari itu Moon Gyu, Baekgi, dan Goang akhirnya bersedia memasuki pelatihan pengasingan. Kemudian 2 tahun berlangsung setelah Seon mengikuti pelatihan pengasingan mayoritas kadet akhirnya mengikuti tes keempat. Di antara 120 kadet akademi, 71 berhasil lulus tes keempat. Dan kadet yang tersisa dikeluarkan. Dari 34 bawahan Seon, 19 diantaranya juga telah dikeluarkan. Di samping itu, Hyeobong yang berlatih lebih keras dari siapapun akhirnya mencapai tingkat expert menengah setelah 2 tahun lamanya. Tak hanya itu, dalam 2 tahun ini sekitar 80% kadet yang lulus ujian keempat nampak mengikuti pelatihan pengasingan. Jadi tahun itu menjadi tahun paling tenang di akademi. Pada tahun kedua itu pula, kecuali Seon, 70 kadet yang mengikuti pelatihan pengasingan telah menyelesaikan pelatihan dan keluar ruangan. Akan tetapi tidak sampai 40% orang berhasil mencapai tingkat bela diri master. Di samping itu, pada tahun kedua 4 bulan, Moon dari klan Dark telah menyelesaikan ujian kelima sebagai orang pertama yang berhasil masuk ke ruangan iblis yang tersegel atau Seal Demonic Chamber. Kemudian setelah itu memasuki bulan ke-8 tahun kedua, ada nama-nama sebanyak 6 orang kadet yang akhirnya telah lulus ujian kelima. Selain mereka ada pula 7 orang termasuk Mukum yang menantang ruang iblis yang tersegel, tapi tidak satu pun berhasil melewatinya. Bahkan sampai ada 3 penantang yang telah sekarat. Pada tahun ketiga, terjadi kembali duel 6 pedang memperebutkan gelar tersebut. Oleh karena keterampilan semua orang meningkat pesat tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tampaknya semua pengikut Seon kali ini saling menantang untuk posisi 6 pedang. Hasil akhirnya adalah Goang sebagai pedang pertama, Moon Gyu kedua, Baekgi ketiga, Ho Sang-hwa keempat, Wo Sojung kelima, dan Jae Min keenam. Singkat cerita, 2 bulan berlalu masih dalam musim dingin. Terlihat di sana sebuah langkah kaki. Dari itu memperlihatkan sosok Goang yang terlihat lebih dewasa. Ternyata dia sedang berkumpul dengan lainnya. Membahas mengenai Moon Gyu dan Hyeobong yang setiap hari selalu datang ke fasilitas pengasingan. Di sana Goang sebenarnya mencemaskan kepergian mereka berdua, tetapi Baekgi mencoba menyuruhnya untuk tetap tenang, mengingat kemampuan Moon Gyu yang tak perlu dikhawatirkan. Akan tetapi masalahnya yang dicemaskan Goang adalah karena akhir-akhir ini perebutan ahli waris semakin memanas.
Dia juga mengingatkan Baekgi jika beberapa waktu lalu Kyungwon memberi penawaran pada dirinya untuk menjadi pengikut. Mendengar itu, Baekgi tampak tak terima karena seperti dituduh jika akan berkhianat. Goang lalu menjelaskan bila saat ini mereka belum tahu persis rencana Kyungwon. Dan hal itu dibenarkan yang lainnya. Dia mengatakan pada Baekgi jika pasti aksi ahli waris sangat tak terduga. Setelah membahas itu, Goang yang merasa ada firasat buruk lantas mengajak mereka untuk menjemput Monkyu dan Hyeobong. Sementara itu tempat berpindah di fasilitas pelatihan pengasingan. Hyeobong marah besar karena melihat kerumunan yang membawa senjata. Akan tetapi tampak jika musuhnya tak begitu peduli dengan ocehan Hyeobong. Dan dia adalah Kyungwon, yang ternyata dia ingin mengajak Monkyu untuk menjadi anggotanya. Secara tegas Monkyu langsung menolak tawaran tersebut. Dari itu Kyungwon bereaksi dengan langsung mencabut pedangnya sembari mengatakan bila dia menantang duel Monkyu. Dengan syarat bila dia menang Monkyu akan menjadi pengikutnya dan bila kalah dia akan pergi. Mendengar tantangan itu, Hyeobong semakin marah, menganggap bila Kyungwon terlalu melewati batas sebagai ahli waris. Tapi karena sejak awal Kyungwon muak menganggap Hyeobong terlalu ikut campur. Lantas karena itu Kyungwon langsung menggerakkan pasukannya untuk menyerang Hyeobong. Sampai Hyeobong langsung tegang. Akan tetapi secara tiba-tiba muncul sebuah tangan. Dari itu semua pasukan Kyungwon tak dapat lagi bergerak. Mereka bertanya-tanya dengan apa yang telah terjadi. Begitu pula dengan Hyeobong dan Monkyu masih mencerna apa yang telah terjadi. Hingga tak lama kemudian pasukan Kyungwon tiba-tiba terlempar. Dan semuanya langsung tumbang secara bersamaan. Spontan Kyungwon berteriak ke pasukannya. Dia mempertanyakan dengan apa yang dilakukan pasukannya. Tapi diam-diam dari arah lain tiba-tiba muncul langkah kaki seseorang. Dari itu Hyeobong dan Monkyu hanya terbelalak melihat sosok tersebut. Apalagi Monkyu yang secara spontan langsung bahagia. Sebab yang dilihatnya adalah Seon Ye-won, sosok yang selama ini telah mereka tunggu. Tak lama setelah kemunculan Seon, keadaan menjadi hening. Para pasukan Kyungwon yang sebelumnya terlempar saling mempertanyakan tentang apa yang telah terjadi. Tapi di sana mereka memastikan jika itu adalah kekuatan Ki telekinesis. Di samping itu Kyungwon sendiri nampak masih tak percaya, sebab yang dilihatnya adalah kekuatan Seon yang telah mencapai tingkat Grandmaster. Hal itu menjadi sesuatu yang sangat sulit dia percaya karena dirinya sendiri butuh 2 tahun untuk hanya mencapai tingkat Master. Akan tetapi dia juga tak berniat untuk mundur sebab semua orang bisa saja meremehkannya jika melakukan hal tersebut. Oleh sebab itu dia langsung memberi perintah ke pasukannya untuk melawan Seon. Di samping itu Monkyu dan Hyeobong tak tinggal diam mencoba untuk kembali melawan mereka. Di sana Hyeobong berniat untuk meringankan beban tuannya, tetapi seorang langsung menghalangi dan mereka akhirnya saling bertarung. Di samping itu pula nampaknya Kyungwon mulai bergerak. Dia mencegat Monkyu untuk membantu tuannya. Dan benar saja mereka berdua pun akhirnya saling bertarung. Terlihat di sana bila Monkyu berada di posisi terpojok. Dia menyadari bila teknik Kyungwon adalah spesialisasi Clan Sword. Walaupun tingkat mereka sama, berada di master menengah, akan tetapi Monkyu tampak masih kewalahan. Maka dari itu dengan Hyeobong dan Monkyu yang telah dihadang, tampaknya pasukan Kyungwon menjadi bebas untuk melawan Seon. Tetapi tanpa terpengaruh sedikit pun Seon hanya mengangkat tangannya menerbangkan semua musuhnya. Dan langsung melempar mereka tanpa kesusahan sedikit pun. Sampai akhirnya mereka yang terlempar saling bertabrakan satu sama lain, menciptakan kekacauan yang begitu parah di area sekitar. Dan dari itu pasukan Kyungwon benar-benar langsung tumbang. Beberapa pasukan yang tersisa yang melihat serangan tersebut menjadi sangat ketakutan. Begitupun petinggi pasukan Kyungwon yang bernama Kyungpyo. Dia mengatakan bila tak lagi ada kesempatan untuk bisa mengalahkan Seon. Sebab kekuatan Seon telah merusak mental mereka.
Bahkan mereka mengakui Seon sebagai monster yang tak bisa dikalahkan oleh seorang pun yang ada di sana. Lantas dengan begitu terlihat Kyung Pyo meminta untuk mengakhiri pertarungan. Dia mewakili dan mengakui kekalahan. Tetapi Seon hanya memandangnya dengan tatapan dingin, tak mengatakan apapun. Mendapat respon tersebut, Kyung Pyo menggerutu. Dengan sangat kesal dia ingin mengerahkan semua orang untuk melawan Seon, tetapi belum juga dia menyelesaikan perkataannya, Seon tiba-tiba berada tepat di depannya dan bang! Tanpa ada basa-basi, dia langsung memukul Kyung Pyo. Nampak setelah petinggi pasukan Kyung Won tumbang, semua anggotanya semakin ketakutan. Wajah mereka seperti tak memiliki harapan lagi untuk bisa menang. Sebab dari sisi lain, Seon dengan sangat amat dingin berkata bahwa untuk selanjutnya adalah mereka. Di sisi lain, Monkyu dan Kyung Won masih bertarung dengan sengitnya. Kyung Won terlihat mencari celah untuk mengalahkan Monkyu. Dalam kondisi masih bertarung, Kyung Won memikirkan bagaimana cara menghentikan telapak tangan Monkyu. Hingga tak lama, Kyung Won akhirnya bisa memudarkan ki di telapak tangan Monkyu. Dan secara cepat setelah melihat celah yang terbuka itu, Kyung Won langsung mengeluarkan pedangnya mengatakan bila pertarungan sudah berakhir. Di sana Monkyu sendiri tampak tak bisa lagi berkutik, dia mengakui bila dirinya telah selesai. Akan tetapi ketika pedang itu melesat ke arahnya, ketidakpercayaan terpancar. Sebab Seon dengan mudah telah menghentikan serangan Kyung Won. Dari pedang yang ditahan itu, tangan Kyung Won sampai gemetaran. Dia mempertanyakan ke Seon apa benar telah mencapai Grandmaster. Dan tanpa menjawab, tiba-tiba Seon sudah melesat membelakangi Kyung Won. Ketidakpercayaan terpancar di wajah Kyung Won. Matanya terbelalak, tubuhnya kaku. Sebab ternyata lengannya telah dipotong oleh Seon. Lengan Kyung Won di chapter sebelumnya telah dipotong oleh Seon. Dalam keadaan masih hening tersebut, Kyung Won masih belum bereaksi dengan rasa sakitnya. Tetapi matanya menyiratkan ketakutan yang mendalam. Hingga tak lama kemudian secara cepat rasa sakit langsung menjalar. Dan yang bisa dilakukan hanya berteriak karena kehilangan tangan. Di sisi itu Seon melanjutkan melangkah ke arah Kyung Won. Dia tak mengatakan apapun, tapi secara cepat langsung menginjak dada Kyung Won dengan keras. Di keadaan ini tak ada percakapan, hanya tindakan yang mencerminkan kekerasan. Kyung Won bahkan sampai memohon-mohon pada Seon untuk mengampuninya. Tetapi Seon tak peduli, semakin brutal dan mengatakan bila semuanya sudah terlambat. Tak lama kemudian, Goang, Baekgi dan yang lain telah datang mempertanyakan keadaan Heopong dan Monkyu. Tapi seketika ada yang membuatnya terkejut. Dia melihat Heopong yang dengan sangat santai menumpuk orang-orang yang telah tumbang. Apalagi dari arah lain juga terlihat bila Monkyu sedang berbicara dengan seseorang. Hingga tak lama akhirnya mereka menyadari bila yang dilihat adalah Seon. Lantas dari wajah mereka hanya muncul keterkejutan antara percaya atau tidak. Semua orang hanya terbelalak melihat tuan mereka. Lantas tanpa ragu sedikit pun, Goang langsung bersimpuh mengatakan bahwa sebagai pedang pertama dia menyambut kepulangan Seon. Menyaksikan itu anggota lain masih mencerna dengan apa yang terjadi. Bahkan si Monkyu juga sampai lupa dengan posisinya sebagai salah satu 6 pedang. Dan benar saja, secara cepat dia langsung memberi sambutan sebagai pedang kedua Seon. Tak sampai sana di arah lain, Baekgi masih terbujur kaku tak menyangka. Wajahnya berkeringat, matanya terbelalak. Menyaksikan aura Seon yang begitu pekat, padahal dia sekarang berada di tingkat master menengah. Tetapi dia merasa sangat terintimidasi dengan aura Seon. Dia sampai membayangkan seperti sedang berhadapan dengan direktur. Lalu karena itu spontan tanpa ragu Baekgi bersimpuh sebagai pedang ketiga dan menyambut kepulangan Seon. Di sisi lain melihat tingkah Baekgi, Ho Sang-hwa ketawa kecil karena baru pertama kali melihat Baekgi seformal itu pada Seon. Lalu setelah itu diikuti yang lain yang kesemuanya turut pula menyambut kepulangan Seon. Di sana Seon merasa lega dan hanya tersenyum melihat mereka. Kemudian berterima kasih kepada mereka karena telah bersedia menunggunya. Sorak-sorai langsung pecah di antara mereka atas kepulangan tuannya.
Beberapa saat kemudian Goang mengamati sekitar, melihat sebongkah tubuh yang tergeletak di tanah dengan darah yang berceceran di sekitarnya. Dari wajah babak belur itu, Goang mempertanyakan apakah itu Kyungwon. Dari itu wajah Goang langsung berkeringat. Dia bertanya pada tuannya apakah telah berada di tingkat Grandmaster. Dan mendengar pertanyaan itu, Seon hanya tersenyum kepada Goang. Setengah jam kemudian, tempat berada di rumah sakit akademi. Dr. Baek mendapat kabar keluarnya Seon. Dari itu pula Kyungwon dan pasukannya juga telah hancur. Kabar itu juga telah menyebar di seluruh akademi. Sejauh ini 5 dari 6 ahli waris telah disingkirkan oleh Seon. Dari itu reputasi Seon sangat melonjak. Para kadet mulai menyadari bila Seon akan menjadi kandidat terkuat selain dari 6 klan utama. Hal tersebut memberi tekanan besar pada bawahan ahli waris klan Dark, Muyin. Akan tetapi Muyin sendiri sebenarnya tidak terlalu peduli dengan semua itu. Sebaliknya, dia hanya fokus pada peningkatan keterampilan seni bela dirinya. Beberapa saat kemudian berpindah di kantor akademi, direktur mendapat laporan bahwa Seon telah mencapai tingkat Grandmaster. Awalnya direktur masih ragu dengan kebenaran tersebut, tapi instruktur meyakinkan bahwa laporan itu telah sesuai fakta. Sebab ketika Seon keluar dari pengasingan, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bila Seon telah melakukan superior ki telekinesis. Mendengar pengakuan tersebut, direktur juga tampak tak menyangka. Awalnya dia pikir Seon hanya akan mencapai master tingkat atas. Tetapi dengan lamanya waktu pengasingan ternyata sampai di tingkat Grandmaster. Sebab dalam pencapaian di Demonic Academy tak ada satupun orang yang berhasil di tingkat Grandmaster tanpa lulus ujian ke-6. Di sana direktur meyakini bila itu tidak hanya sekedar disebut bakat jenius. Saat lagi memikirkan itu, keterkejutan terpancar di wajahnya. Dia tiba-tiba tertawa sendiri sampai-sampai instruktur mempertanyakan tentang yang dilakukan direktur. Hingga tak lama kemudian dari luar seseorang mengetuk pintu. Dan di sana direktur menyuruh instruktur untuk menyuruh masuk. Ternyata diam-diam direktur telah memperkirakan bila yang datang ke kantornya adalah Seon. Untungnya dia lebih dulu diberi laporan tentang kemajuan Seon. Karena bila tidak, dia pasti salah mengira bahwa yang datang adalah tetua dewan. Sebab dari aura yang dirasakan olehnya, energi Seon mendominasi dengan ki yang mengelilingi seluruh akademi. Tak lama setelah Seon memasuki kantor, direktur menyambutnya mengatakan pada Seon bila kemajuannya hampir seperti orang yang tak bisa dikenali lagi. Tak sampai sana, direktur melanjutkan tentang tujuan kedatangan Seon pergi ke kantornya. Singkat cerita, beberapa saat kemudian di suatu tempat yang merupakan ruangan iblis tersegel, bahwa di sana ternyata Seon langsung menantang syarat dari ujian kelima hanya dalam waktu 4 jam setelah keluar dari pelatihan pengasingan. Instruktur Ho mempertanyakan apakah dirinya sedang terburu-buru. Dan alasan Seon hanya sederhana bahwa pengikutnya telah menyelesaikan persyaratan memasuki ruangan tersebut. Jadi dia hanya ingin sesegera mungkin untuk menyelesaikannya. Saat mengamati Seon, diam-diam instruktur Ho ternyata kagum dengan kemajuan Seon. Dirinya yang saat ini berada di tingkat master atas harus merubah pandangan bahwa dia sekarang yang harus menjadi penantang bila ingin bertanding dengan Seon. Lalu tak lama setelah itu, instruktur Ho melanjutkan memberi arahan, menunjukkan jalan pada Seon. Singkatnya, Seon akhirnya masuk ke ruangan tersebut. Melihat bagaimana gua itu anginnya lebih dingin daripada di luar ruangan, hal itu menandakan bahwa gua tersebut pasti sangat besar. Beberapa saat setelah itu, instruktur memberi ketentuan terkait tes kelima, bahwa dia harus bisa melewati segala jebakan di dalam kegelapan hanya dengan menggunakan indranya, dan untuk waktunya dibatasi selama 2 jam. Adapun bila selama waktu itu tak bisa melewati jebakan, maka ujian akan dihentikan. Kemudian setelah itu ujian kelima pun akhirnya dimulai. Sebelum Seon memasuki lebih dalam, di sana dia membatin bahwa tempat tersebut adalah gua dengan iblis yang disegel di dalamnya. Di dalam kedalaman gua tersebut,
Dalam kegelapan itu ada iblis yang telah lama disegel. Sebuah ruangan iblis yang tersegel, yang belum pernah terlihat oleh siapapun hingga saat ini. Seon lalu memakai mode penglihatan malam. Dia mulai memasuki gua tersebut, mencium aneka bau mulai dari bau darah, minyak, dan lain-lain. Hingga tak lama setelah cukup jauh dia berjalan, akhirnya dia menemukan mekanisme jebakan. Di sana sebenarnya dia bisa saja melewati tempat tersebut dengan sangat cepat. Tetapi instingnya merasa bila perlu lebih lama menyusuri gua. Tiba-tiba tak sengaja dia menginjak jebakan, bergerak untuk menghindarinya. Segala anak panah bermunculan dari langit-langit, melesat dengan cepat menuju ke arahnya. Tanpa ragu, Seon langsung memakai teknik miliknya menghancurkan semua anak panah yang mengarah padanya. Setelah menyelesaikan semua itu, dia memikirkan akan lebih santai lagi untuk menyusuri gua. Tapi kecerobohannya masih tetap sama, tanpa sengaja dia menginjak jebakan. Langit-langit ruangan langsung bergerak menuju ke arahnya dan dengan kesal, segera dia berlari untuk menghindari jebakan tersebut. Sebuah jebakan yang bisa saja membuatnya mati jika sampai tergencet. Lalu setelah itu dia mencoba lebih berhati-hati melihat mekanisme jebakan yang ternyata akan muncul ketika lantainya sampai terinjak. Tapi baginya itu bukanlah apa-apa dengan penglihatan malamnya. Sekitar 30 menit kemudian, Seon menghadapi lebih dari satu terowongan. Di sana dia masih mengamati terowongan-terowongan tersebut, menyimpulkan bila tanpa ada aliran angin, seseorang bisa saja akan tersesat. Tetapi dia melihat ada sebuah petunjuk yang secara tiba-tiba dia rasakan mengenai lokasi keberadaannya saat ini. Tak lama kemudian dia teringat sekitar 3,5 tahun yang lalu, di ruang rahasia di dalam pusat penahanan. Awalnya di sana dia bersimpuh pada pilar tersebut, mencoba berterima kasih kepada pendiri yang telah meninggalkan teknik Heavenly Demonic Sword Art. Tapi saat sedang bersujud itu, sebuah lantai tiba-tiba seperti tertekan masuk ke dalam. Awalnya Seon memiliki niat untuk menghancurkan pilar tersebut dengan tujuan supaya orang lain tak bisa mempelajari Heavenly Demonic Sword Art. Tapi tiba-tiba getaran hebat terjadi di sana. Seon nampak hanya heran memandang apa yang telah terjadi. Getaran itu nampak semakin kencang hingga tiba-tiba sesuatu dari atas mendorong pilar tersebut masuk ke dalam. Ternyata sebelumnya, lantai yang tak sengaja diinjak Seon adalah tuas untuk mengaktifkan penghancuran pilar tersebut. Dan semua itu ternyata sejalan dengan tujuannya, yaitu untuk menyembunyikan jejak dari pilar tersebut. Hingga tak lama kemudian, keruntuhan itu dibarengi dengan jatuhnya bola-bola batu yang ada di langit. Awalnya Seon masih bingung dengan apa yang terjadi, sampai tak lama setelah keadaan mulai tenang, Seon mendapati bila ada 24 bola yang telah terjatuh. Di sana awalnya dia masih tak mengerti, hanya segala praduga yang terlintas di pikirannya. Lalu ketika mengamati bola tersebut, dia melihat ada mekanisme tersembunyi. Dan ketika bola itu dibalik, bagian belakangnya memiliki sebuah ukiran. Singkat cerita, akhirnya Seon menghubungkan garis-garis di belakang bola batu tersebut hingga membentuk sebuah peta harta karun. Dalam ingatan itu, dia tak tahu harus melakukan apa dengan peta tersebut. Oleh karena itu yang dilakukannya pada waktu itu segera menghancurkan semua bola batu. Tapi dia juga meminta Nano untuk menyimpan dan memindainya. Kembali di kondisi saat ini, akhirnya Seon menyadari bila peta dan tata letak sangat cocok dengan gua sekarang ini. Dan di sana Nano juga memberitahu posisi keberadaan Seon saat ini. Tak lama kemudian saat sedang mengamati peta tersebut, ada dua warna. Warna biru adalah penyelesaian misi. Dan tanda warna merah terdapat sesuatu yang masih tanda tanya. Di sana Seon memutuskan untuk menuju ke tanda merah terlebih dahulu. Barangkali ada sesuatu yang ditinggalkan oleh pendiri akademi. Hingga tak lama kemudian ketika menyusuri jalan tersebut, dia mendengar suara mengerikan. Seon lalu mengingat perkataan Mongyu yang mana menyampaikan bila di dalam gua ada suara menakutkan. Awalnya Seon tak percaya, tapi Mongyu menjelaskan jika suara itu adalah suara teriakan.
Dari arah lain ternyata Guang membenarkan karena dia juga mendengar suara tersebut. Setelah mengingat itu dan mengalaminya langsung, Seon akhirnya mempercayai tentang suara itu. Tetapi saat ini dia masih merasa aneh karena sama sekali tak bisa mendeteksi dan merasakan apapun. Di sana ketika melanjutkan perjalanan, dia juga merasa aneh dengan kondisi jalannya yang ternyata lebih banyak jebakan terpasang. Sampai kemudian didapati sebuah jalan buntu. Padahal ketika melihat peta, dia yakin bila jalan tersebut adalah tempat harta karun berada. Lalu dia mulai menyadari sesuatu. Dengan penglihatan malamnya yang sangat jelas itu, dia mengamati tembok buntu tersebut dan menemukan sebuah tulisan yang bertuliskan kata tersegel. Dari itu dia yakin bila mungkin tulisan tersebut berasal dari pendiri Heavenly Demonic. Tapi tiba-tiba dia mendengar lagi suara raungan yang serupa. Segala pertanyaan muncul di kepala Seon, apakah pendiri telah menyegel sesuatu di balik dinding itu? Tetapi yang pasti saat ini dia bisa merasakan ada kehadiran iblis yang mengerikan. Dari sana dia berpikir apakah sebab itu tempat tersebut dikatakan sebagai ruangan iblis yang tersegel. Tapi muncul juga kecemasan bagaimana jika dia tak sanggup menangani sesuatu yang telah dia lepaskan. Berbagai pertanyaan itu semakin membuatnya menjadi ragu, tetapi rasa penasaran juga bergejolak di hatinya. Lalu dia menaruh keyakinan bahwa jika itu sesuatu dari pendiri Heavenly Demonic, pasti tidaklah berbahaya. Dan benar saja segera setelah itu Seon memulai beraksi untuk menjebol tembok tersebut. Mengerahkan sedikit kemampuannya dan bang! Ledakan dari tabrakan kekuatannya begitu dahsyat sampai akhirnya ketika debu-debu mulai menghilang, yang terjadi dari serangannya hanya berupa goresan-goresan di tembok tersebut. Sistem nanonya lalu memberitahu Seon bahwa tembok itu sebenarnya adalah monolit safir. Maka dari itu serangan pedang biasa tak akan mampu untuk menjebol tembok tersebut. Hingga tak lama kemudian Seon pun merubah rencana dengan menggunakan teknik yang hanya bisa dilakukannya setelah mencapai tingkat Grandmaster seperti saat ini. Ketika mengambil kuda-kuda itu dia berpikir jika teknik tersebut sebenarnya tak akan digunakan kecuali untuk melawan orang hebat. Tetapi saat ini ternyata lebih awal berguna untuk menghancurkan tembok itu. Lalu Seon mulai bergerak dengan sangat cepat menggunakan tekniknya tanpa keraguan. Sebuah Heavenly Demonic Sword Art teknik keempat. Teknik yang baru saja bisa dia kuasai di tingkat Grandmaster. Dan dari serangan super kuat itu efek tabrakannya benar-benar luar biasa. Pada chapter sebelumnya, Seon mulai menyerang tembok di ruangan iblis tersegel dari gerakan Heavenly Demonic Sword Art. Teknik keempat tersebut menciptakan serangan spiral seperti bor yang menerobos dengan cepatnya. Sehingga dari tabrakan tersebut menciptakan ledakan yang sangat keras. Area sekitar menjadi sangat kacau, debu tebal masih menyelimuti. Dan di sana, masih di posisi waspada, Seon menunggu hasil dari serangannya. Sampai tak lama kemudian, akhirnya ketika debu itu menghilang, terlihat bila serangannya telah berhasil menciptakan lubang dan terlihat pula ada ruangan. Dari dalam ruangan tersebut, nampaknya Seon merasa mencium bau busuk yang sangat menyengat. Di sana, dia merasa bila ada firasat buruk. Awalnya dia mengira telah membuat kesalahan, lantas tiba-tiba pedangnya seketika hancur tanpa disadari olehnya. Ternyata benar kata pandai besi bahwa pedangnya hanya sekali pakai bila memakai untuk gerakan Heavenly Demonic Sword Art. Saat sedang memikirkan itu, tiba-tiba Nano menginformasikan pada Seon bahwa ada peringatan bahaya, yaitu sebuah gelombang plasma yang tidak teratur dan bersarang di ruangan tersegel. Benar saja di sana juga terlihat sorot mata merah yang menatapnya dengan tajam. Seketika itu pula mendadak Seon terkejut sebab melihat ada serangan kuat yang mengarah padanya. Dari serangan itu dia tak sempat menghindar dan spontan langsung terpental. Dia sampai tak menyangka bila tekanan serangan tersebut sangat kuat, membuatnya sampai terlempar menghantam tembok. Setelah itu Seon langsung waspada mempertanyakan tentang apa yang telah terjadi, sebab tekanan serangan juga tak bisa dia hentikan.
Tak sampai sana tiba-tiba serangan lanjutan mengarah padanya. Untungnya kali ini dia lebih waspada, mencoba untuk lebih berhati-hati dan mencari posisi aman. Setelah keadaan mulai sedikit tenang, Sean mencari tahu tentang sumber serangan. Sampai kemudian dia melihat sebuah makhluk yang dimana sisiknya terlihat sangat tebal. Dari itu dia masih terbelalak mempertanyakan makhluk apa yang telah muncul di depannya. Hingga tak lama kemudian penglihatannya mulai jelas sesosok makhluk berdiri tepat di depannya. Dan makhluk itu ternyata adalah Imugi, sebuah makhluk seperti ular yang hampir menjadi naga. Ketika Sean melihat Imugi tersebut meraung, dia membatin kalau Imugi harusnya memiliki sisik berwarna putih atau biru, dan mereka merupakan makhluk spiritual suci yang hidup di danau. Tapi untuk saat ini Imuginya nampak seperti monster yang sangat kejam. Sebab setelah itu Imugi tersebut langsung keluar ruangan menyerang Sean dengan membabi buta. Yang hanya bisa dilakukan Sean cuma menghindar dari serangan tersebut. Di sana dia juga menyadari bila bisa saja gua tersebut akan runtuh karena kebrutalan Imugi. Maka karena itu ketika melihat Imugi keluar dari ruangan, dia memiliki rencana untuk mengalahkannya di dalam ruangan tersebut. Sebab ruangan itu dibangun menggunakan batu safir yang sangat keras. Namun sebelum itu Sean lebih dulu mengalihkan perhatian si Imugi mencoba untuk mengeluarkannya dari dalam ruangan. Hingga pada ujung ekornya, setelah sepenuhnya keluar, dia pun segera berbalik menuju tempat yang dilubanginya. Dan tanpa ragu dia langsung memasuki ruangan tersebut. Lalu ketika menginjak lantai, ada semacam cairan aneh. Ketidakpercayaan terpancar di wajahnya, penuh tanda tanya. Dia bingung melihat cairan tersebut. Sebuah cairan hitam yang tampak memenuhi ruangan itu. Tak hanya itu, bau dari cairan hitam itu juga sangat busuk, sampai-sampai membuat kepalanya pusing. Akan tetapi hal itu segera beralih sebab si Imugi tiba-tiba sudah masuk ke dalam dan menyerangnya. Di kondisi saat ini Sean merasa kesusahan untuk bergerak, apalagi si Imugi semakin dekat mengarah padanya. Kondisinya benar-benar terpojok karena cairan tersebut telah memperlambat tubuhnya. Tetapi dia juga mencoba untuk tetap waspada. Lalu ketika hanya beberapa jarak lagi, dia melangkah untuk mengimbangi serangan Imugi. Akan tetapi matanya terkejut sebab serangannya sama sekali tak berpengaruh pada Imugi. Sebaliknya Imugi itu hanya meraung dan dari gelombang raungannya spontan melempar Seon. Untungnya Seon masih bisa bertahan. Di sana dia memikirkan bila serangan Heavenly Demonic Sword Art miliknya tak bisa digunakan untuk melawan Imugi. Dia merasa ketika menyerang seperti menabrak sebuah logam keras. Dan dari itu muncul pertanyaan, apakah tubuh si Imugi lebih keras dari safir? Lalu saat dia mengamati, lagi-lagi matanya dikejutkan dengan sesuatu yang tak normal. Bahwa titik berdiri Imugi sama sekali tak menciptakan riak air saat bergerak. Dari itu Sean menjadi kepikiran kenapa bisa makhluk sebesar itu tak membuat cairan hitam tersebut menjadi naik atau bergelombang. Dan posisi cairan sama sekali tak berpengaruh. Segera karena itu Sean meminta Nano untuk menganalisis Imugi. Dari itu Nano melaporkan bila ada energi plasma gelap yang tidak teratur. Dan secara kesimpulan disebut juga sebagai fenomena spiritual. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Imugi kembali menyerang Seon. Dari itu Seon masih dalam posisi bertahan, berusaha hanya menghindar dari serangan. Sembari dia memikirkan terkait gerakan Imugi yang memang tak menciptakan riak besar di cairan hitam. Akan tetapi dia juga mendengar bila ada retakan dari lantainya. Saat masih mengamati gerak-gerik Imugi, Nano menginformasikan pada Seon bahwa ada potongan 24 logam yang melayang di atas Imugi. Dan potongan logam itu adalah sumber di mana plasma kuat telah dikeluarkan. Setelah itu Seon masih mencoba untuk menghindari serangan Imugi sembari tetap melakukan penilaian. Hingga tak lama kemudian akhirnya penilaian selesai dan diperlihatkan bila ada 24 potongan logam yang berada di kepala Imugi. Ketika Seon melihat itu segala petunjuk dan teka-teki akhirnya terpecahkan. Bahwa potongan logam di kepala Imugi sama dengan petunjuk di mana dia telah mempelajari teknik pedang dasar dari Heavenly Demonic Sword Art. Oleh karena itu setelah mengetahuinya,
Dia berpikir jika satu-satunya cara mengalahkan Imugi adalah dengan teknik Heavenly Demonic Sword Art. Di sana dia mencoba meyakinkan dirinya bila pasti bisa melakukan teknik tersebut bebarengan dengan pernafasan dan kultivasinya. Dan benar saja dia memulai untuk memberi serangan diikuti Imugi yang turut menyerangnya. Hingga tak lama kemudian serangan antara Seon dan Imugi saling bertabrakan. Di sana dengan sekuat tenaga Seon mempertahankan posisi serangannya. Sampai tak lama kemudian akhirnya dia berhasil melukai Imugi. Kondisi saat ini menjadi begitu tenang setelah Imugi dikalahkan. Tetapi tiba-tiba matanya terbelalak melihat sesuatu yang melayang. Dia melihat potongan logam di kepala Imugi seperti sedang menyatu. Bahkan Seon menganggap apakah itu sosok asli Imugi. Tak lama kemudian potongan logam itu benar-benar bergerak saling mendekat. Dari tiap potongan logam seperti sedang membentuk sebuah senjata. Dan benar saja hasilnya adalah sebuah pedang yang memancarkan aura haus darah. Di sana Seon semakin terkejut ketika menyaksikan ada tulisan di pedang itu yang bertuliskan Heavenly Sword. Dia lalu mencoba meraih pedang tersebut, bertanya heran bahwa pedang itu adalah pedang berharga yang dikatakan sebagai simbol sekte Seonma Shinkyo. Tetapi kenapa pedang itu ada di sana? Segala pertanyaan di kepalanya belum terjawab, tetapi dia sudah meraih pedang tersebut sehingga dari itu aura hitam pekat tiba-tiba menyelimutinya. Sampai-sampai semua aura hitam itu benar-benar menutupi semuanya dan gelap. Tak ada yang bisa dia lihat, tidak ada suara, bahkan suaranya tak terdengar. Dia merasa seperti semua indera di tubuhnya telah menghilang. Tetapi tak ada yang ditakutkan. Di kondisi saat ini dia benar-benar tidak merasa takut. Sebaliknya yang dirasakan malah ada rasa sangat nyaman. Hingga tak lama kemudian dia mencoba memaksa tubuhnya untuk tetap sadar, memaksa membuka matanya. Dan seolah dirinya tiba-tiba telah berada di tempat lain. Di sana dia membatin bahwa dirinya hampir kehilangan kesadarannya karena dilahap oleh kegelapan. Dari kepanikan itu dia memanggil Nano, tetapi dalam tubuhnya tak ada jawaban dari Nano. Sementara itu dari kejauhan nampak ada sesuatu yang sedang muncul. Sebuah Imugi dengan sisik yang berwarna putih. Melihat itu dia sangat terkejut, apakah dirinya harus menghadapi makhluk itu lagi? Dari arah lain Imugi memperlihatkan taringnya meraung mengisyaratkan bahwa itu adalah wilayahnya. Lalu saat Seon mengamati lebih detail, Imugi itu ternyata memiliki tanduk yang lebih panjang dan tubuh yang lebih besar. Dalam pandangan Seon, si Imugi benar-benar seperti seekor naga. Dia sampai berpikir untuk melarikan diri daripada menghadapinya. Saat sedang memikirkan itu, tiba-tiba muncul seseorang yang nampak akan menyerang Imugi. Seon hanya kaku melihatnya, ketidakpercayaan menyelimuti wajahnya tentang siapa sosok tersebut. Tiba-tiba sepotong tanduk melayang di udara. Serangan sosok tersebut telah berhasil memotong tanduk Imugi. Di sana Seon masih tak menyangka telah melihat potongan tanduk Imugi yang jatuh ke lantai. Tak sampai sana, di pertarungan sendiri terlihat bila Imugi meraung kesakitan. Sisik putih Imugi spontan juga berubah menjadi hitam. Segala tanda tanya muncul di kepala Seon, mempertanyakan siapa sebenarnya sosok pendekar pedang yang telah memotong tanduk Imugi. Lalu ketika diamati lagi, sosok tersebut nampak mengacungkan pedangnya. Melihat pedang tersebut yang diselimuti aura hitam, dia sampai heran kenapa pedang itu terlihat familiar. Lalu berlanjut yang mana Imugi memberi perlawanan. Di sana Imugi dan sosok pendekar pedang kembali bertarung. Dan dari itu secara cepat, bang! Serangan si pendekar pedang mengoyak-oyak tubuh Imugi. Menyaksikan pertandingan itu Seon hanya terbelalak, matanya penuh keterkejutan sebab yang dilihat adalah gerakan Heavenly Demonic Sword. Bahkan gerakannya jauh lebih baik dari gerakan yang dikuasainya. Setelah melihat itu, Seon merasa termotivasi menganggap bila Heavenly Demonic Sword tersebut tak bisa dibandingkan dengan formasi miliknya. Tak lama setelah itu si pendekar pedang nampak mendekati Imugi yang kepalanya telah putus. Kemudian menancapkan pedangnya itu di tubuh Imugi.
Dan terlihat jelaslah bahwa pedang itu adalah pedang yang sebelumnya telah dipegang Seon. Sebuah pedang dengan aura hitam yang sangat mencekam. Lalu di sana si pendekar pedang mengatakan dengan lirih bahwa pedang tersebut akan menyerap semua energi Imugi dengan waktu yang cukup lama. Maka karena itu dia memperkirakan bila pedang tersebut tak akan lagi menjadi miliknya. Perkataan itu nampak didengar Seon dan ternyata si pendekar pedang juga menyadari keberadaan Seon. Tatapan si pendekar pedang membuat Seon terpaku. Tetapi sosok pendekar pedang tiba-tiba tersenyum padanya, entah apa tetapi seperti ada sebuah isyarat yang tersembunyi. Tiba-tiba setelah itu Seon terbelalak. Kesadarannya mulai kembali dan dia langsung tersedak karena menelan cairan hitam. Di sana dia masih tak menyangka dengan peristiwa yang telah dialaminya. Ditambah saat ini dia juga telah tak sengaja menelan cairan hitam tanpa menyadarinya. Dan menurutnya itu sangat menjijikkan. Lalu setelah keadaan mulai tenang, Seon menanyakan ke Nano berapa lama dia telah pingsan. Di sana Nano menjelaskan bahwa dia sebenarnya tak kehilangan kesadaran. Hanya saja saat memegang pedang hitam dia langsung terjatuh. Rasa panik langsung menyelimuti Seon sebab dia merasa telah menghabiskan banyak waktu di dalam gua. Tetapi Nano melaporkan jika dia telah menghabiskan waktu hanya 1,5 jam. Setelah mengetahui itu Seon sedikit lega bila waktunya masih 1/2 jam. Dia lalu meminta Nano untuk menjelaskan tentang apa yang telah terjadi padanya. Di sana Nano melaporkan bila energi plasma gelap telah diserap ke dalam tubuh bercampur dengan energi internal menjadi satu. Mengetahui itu, Seon langsung menyimpulkan bahwa dia tak heran bila tak merasa ada iblis jahat di dalam tubuhnya. Tetapi ada banyak perubahan padanya. Dan karena itu dia menyimpulkan mungkin saja itu adalah efek dari pedang hitam yang telah dipegangnya. Setelah itu dia mulai mempertanyakan terkait sebenarnya apa pedang hitam tersebut. Tetapi seketika fokusnya beralih ketika melihat tangannya yang nampak begitu kacau penuh cairan dan darah. Dia spontan kebingungan bertanya-tanya tentang sebenarnya apa yang telah terjadi pada lengannya. Tak lama kemudian tempat berpindah di luar ruangan iblis yang tersegel. Di sana para instruktur masih menunggu Seon. Berbagai pertanyaan muncul kenapa bisa seseorang yang telah mencapai puncak kekuatan begitu lama berada di ruangan. Apakah ada kecelakaan di dalam? Lantas karena ada berbagai pertanyaan itu, instruktur Ho mengatakan bila gua tersebut dikatakan berisi iblis. Hal itu bermula ketika Pangeran Pedang mendirikan aula penyihir di sana. Gua ini digunakan sebagai tempat untuk melakukan ujian tahap kelima. Tetapi di masa lalu dia juga pernah mendengar kalau ini adalah tempat di mana hanya mereka yang memiliki kualifikasi yang bisa masuk ke ruangan iblis. Dan dari itu instruktur Ho menyimpulkan apakah itu mungkin Seon Jae-won. Chapter sebelumnya para instruktur masih menunggu Seon di depan ruangan iblis yang tersegel. Singkatnya beberapa saat tanda Seon akan keluar nampaknya mulai terlihat. Benar saja Seon Jae-won, pungkas para instruktur yang sangat terkejut melihat kondisi Seon yang sangat kacau. Hingga tak lama kemudian bau busuk di tubuh Seon langsung menyeruak. Walaupun begitu dia akhirnya diakui telah lulus ujian kelima. Lantas sembari instruktur Ho menutup hidungnya, dia melihat Seon menyaksikan sesuatu yang dipegang Seon, yaitu sebuah tanduk. Di sana instruktur Ho mengira bila itu adalah tanduk rusa. Beberapa saat kemudian Seon akhirnya telah berendam di pemandian, menghilangkan bau busuk di tubuhnya. Saat sedang bersantai dia mengamati sekitar, melihat sesuatu yang telah dibawanya, yaitu baju busuknya yang telah direndam dan tanduk putih yang ditemukannya. Dari itu dia sebenarnya masih penasaran dengan tanduk tersebut. Sekilas ingatannya kembali pada kejadian di ruang iblis yang tersegel, yang mana dia sedang menguji pedang hitam yang telah ditemukannya, menebas segala bebatuan safir yang ada di sana untuk melihat seberapa tajam pedang tersebut. Hingga tak lama kemudian setelah memotong semua bebatuan safir itu, kesadaran muncul bahwa pedang itu sangat menakjubkan. Bahwa pedang itu seperti tahu jika dapat digunakan memotong safir. Dan bagi Seon itu sangat menakutkan.
Tak lama setelah itu tiba-tiba pedang tersebut menghilang, secercah aura gelap muncul mendadak. Mengitari tubuh Seon, di sana dia bertanya-tanya tentang sebenarnya apa yang telah terjadi. Sampai kemudian saat diamati lagi ternyata kekuatan normalnya tidak cukup untuk memakai pedang hitam tersebut. Sebab pedang itu hanya mampu digunakan ketika ada energi iblis yang menyatu dengan kekuatan batinnya. Singkatnya tiba-tiba muncul efek panas pada tubuhnya. Nano memberitahu bila di dalam tubuhnya sedang ada cairan yang mengalir di darah. Dari itu Nano mencoba mengeluarkan ampas kotoran tersebut. Hingga tak lama kemudian saat semua kotoran dalam tubuh mulai dikeluarkan, dia bertanya-tanya apakah cairan hitam itu adalah darah Imugi. Dari sana dia mendapat ide untuk membawa cairan tersebut dan diberikan pada anggotanya. Segera setelah itu dia putuskan untuk mengambil cairan hitam itu. Tapi tiba-tiba saat sedang mengambilnya, terjadi sebuah gempa dadakan. Bebatuan dari atas secara otomatis berjatuhan. Di sana Seon terkejut mempertanyakan sebenarnya apa yang telah terjadi pada tempat itu. Tetapi karena tempat itu benar-benar menjadi semakin kacau, Seon pun bergegas untuk kembali. Dia mencoba keluar dari lubang pintu keluar yang dijebolnya. Di sana dia cukup lega karena juga berhasil mengambil cairan hitam. Tak sampai sana saat di gua tersebut, dia juga melihat tanduk Imugi nampak tergeletak. Kembali di kondisi saat ini, tanduk Imugi yang telah dia bawa sebenarnya adalah milik pendekar pedang yang dia lihat di dimensi spiritualnya. Tetapi masalahnya, dia bingung harus dipakai untuk apa tanduk tersebut. Berbagai pertanyaan muncul memenuhi kepalanya. Tetapi untuk pertama-tama, dia mencoba menganalisis tanduk itu. Nano lalu melaporkan bahwa tanduk tersebut tak bisa dianalisis karena tak ada data yang cukup. Akan tetapi kekerasan tanduk itu melebihi batu safir. Lantas karena informasi itu segera Seon ingin menguji coba. Secara cepat dia langsung menyerang tanduk tersebut. Keterkejutan langsung terpancar di wajahnya sebab yang dilihat tanduk itu memang benar-benar keras. Ditambah dia juga merasa bila tanduk tersebut memiliki kekuatan untuk melawan ki miliknya. Karena itu muncul pertanyaan apakah karena tanduk itu berasal dari makhluk spiritual. Setelah mengetahui fakta itu, rasa puas dan bahagia terpancar di wajah Seon. Dia memiliki ide untuk membuat pedang dengan tanduk tersebut. Singkat cerita pada sore hari tepatnya di gedung utama yang ada di kantor direktur. Di sana direktur sendiri cukup heran melihat apa yang ada di depannya, yaitu kedatangan Seon. Sebab dia melihat bila Seon memiliki aura hitam yang sangat pekat. Padahal baru 2 jam dia menyelesaikan ujian kelima. Ditambah direktur juga merasa bila di tubuh Seon ada semacam kekuatan iblis. Dari itu direktur teringat perkataan gurunya bahwa hanya orang yang berkualifikasi yang akan diberi kesempatan untuk menghadapi iblis yang tersembunyi di dalam gua. Hal itu bisa dirasakan direktur karena dia melihat sword skill Seon hingga roh iblis yang telah tersebar di seluruh tubuhnya. Ketika sedang memikirkan itu dan mengamati dengan rasa bangga, dari sebelahnya instruktur Ho memberi isyarat pada direktur. Lalu setelah itu direktur pun memulainya, mengatakan pada Seon bahwa saat ini dia berhak dipanggil Dango atau Master Clan. Dan direktur juga memberi selamat atas kelulusan di tes kelima kali ini. Setelah itu karena Seon telah dipromosikan sebagai Master Clan, maka dia akan dapat 2 simbol pemberian dari akademi. Seon kemudian mengamati belati tersebut. Di sebelahnya instruktur Ho menjelaskan bila belati itu terbuat dari baja padat dan hanya diberikan kepada Master Clan. Saat Seon mencoba membuka sarung senjatanya, terlihat bahwa ada tulisan Clan Seonma. Yang mana saat diamati detailnya, ternyata tulisan itu diukir oleh pendekar pedang, bukan seorang pengrajin. Benar saja instruktur Ho lalu memberitahu bahwa memang tulisan tersebut diukir langsung oleh Lord. Tak lama setelah direktur memberikan semua simbol tersebut, Seon lalu berniat untuk menanyakan ke direktur mengenai tes ke-6. Spontan semua instruktur yang ada di sana langsung terkejut mendengar pernyataan Seon. Begitupun dengan direktur yang langsung menatap Seon dengan tajam, memastikan apakah pertanyaan tersebut dilontarkan secara serius.
Dan nampaknya raut wajah Seon memang sangat serius untuk mempertanyakannya. Lalu setelah memastikan itu, direktur tersenyum memberitahu bila itu memang hak Seon untuk mengetahuinya. Dari percakapan yang didengar tersebut, ada raut merinding di wajah para instruktur. Mereka sampai heran karena memang tes ke-6 dikhususkan untuk orang-orang yang minimal berada di level atas. Di samping itu mereka semua juga terkejut karena dalam hidup mereka tak pernah menyangka akan melihat penantang tes ke-6. Setelah 70 tahun lamanya, ternyata orang yang memenuhi syarat itu baru muncul saat ini. Di sana wajah Seon langsung menegang. Dia tak menyangka setelah mendengar bahwa syarat ujian ke-6 adalah menantang salah satu dari 12 tetua, guru terbaik dari klan demonik. Direktur lalu melempar tanya pada Seon, apakah ada tetua yang akan ditantangnya. Singkat cerita, tempat berpindah di perpustakaan Demonic Academy. Di sana Seon masih tak menyangka bila syarat dari tes ke-6 adalah memilih lawan dari 12 tetua. Akan tetapi walaupun begitu, setelah lulus akademi dia juga memiliki tujuan untuk melawan 6 klan utama. Dari itu dia berpikir bahwa kesempatan saat ini adalah momen yang tepat untuk menyingkirkan salah satu dari 6 klan utama sebelum dia lulus akademi. Tetapi di sana masih ada keraguan yang menyelimuti pikirannya bahwa saat ini perkiraan kekuatannya masih belum cukup untuk melawan mereka. Oleh sebab itu di perpustakaan Demonic dia berencana untuk mempelajari formasi terakhir Heavenly Demonic Sword Art. Sementara itu di kantor direktur, tampaknya direktur masih memikirkan mengenai jawaban Seon sebelumnya. Dia menduga-duga tentang siapa yang nanti akan dipilih Seon sebagai lawan dalam ujian ke-6-nya. Berbagai praduga itu muncul sebab sebelumnya Seon belum memberikan jawaban. Karena di sana Seon masih memerlukan waktu untuk memikirkan lawannya. Tetapi ada satu nama di kepala direktur bahwa ada kemungkinan bila Seon akan menantang tetua klan Poison. Mengingat pula bahwa pasti ada dendam di antara mereka berdua. Lantas setelah itu direktur memikirkan bahwa masa perlindungan Seon selama 4 tahun di akademi akan mencapai batasnya. Di samping itu pula 6 klan utama pasti juga akan bergerak untuk menghabisi Seon. Bagi direktur saat itu akan tiba badai darah akan menimpa sekte-sekte. Dan bagaimana cara Seon Ye-won akan menghadapinya. Tak lama kemudian kembali pada Seon yang telah berada di lantai 5 perpustakaan. Ternyata di lantai 5 hanya ada 20 buku yang disediakan. Dari itu dia mengingat ucapan gurunya bahwa dia termasuk orang yang beruntung karena telah belajar seni bela diri dari lantai 4 dan 5. Benar saja ingatan itu merujuk pada teknik butterfly gurunya. Oleh sebab itu dia akan melewatkan teknik tersebut untuk dipindai. Singkatnya setelah itu Seon menuju ke arah Monolith Sapphire. Dia berencana akan mempelajari formasi kekuatan pedang terakhir Heavenly Demonic Sword. Hingga tak lama kemudian dia menyuruh Nano untuk segera memindai tulisan di depan batu safir tersebut. Setelahnya Seon melanjutkan menuju ke belakang batu itu, tetapi keterkejutan langsung terpancar di wajahnya. Mempertanyakan tentang apa yang dilihatnya. Bahwa di belakang batu safir tak ada apapun. Di sana Seon masih bertanya-tanya tentang sebenarnya apa yang telah terjadi. Apakah leluhurnya tidak meninggalkan keterampilannya sama sekali, tetapi dia langsung meminta Nano untuk mengidentifikasi apakah ada jejak lain. Sistem nanonya lalu melaporkan bila ada satu jejak. Ketika Seon mengamatinya, ditemukanlah lubang sangat kecil di batu tersebut. Dan karena bentuknya yang sangat kecil, dia pun langsung membesarkannya. Dari lubang kecil itu Seon menebak apakah itu skill kekuatan pedang leluhurnya. Tetapi kenapa bentuknya begitu? Segala tanda tanya dan keraguan muncul di kepala Seon. Sampai kemudian dia menyadari sesuatu, lalu segera melihat ke sisi depan batu tersebut. Benar saja seperti dugaannya bahwa ternyata lubang dari belakang telah menembus sampai ke sisi depan. Di sana Seon berpikir bahwa mungkin leluhurnya tak menggunakan energi ketika meninggalkan lubang tersebut. Sebab jika sampai menggunakan energi, kemungkinan besar batu safir itu akan hancur.
Dari berbagai teka-teki itu, dia menyimpulkan bahwa yang dilakukan leluhurnya adalah penyatuan pedang. Tak lama kemudian setelah itu Xion memutuskan untuk melakukan meditasi. Dia mencoba untuk fokus, berniat akan melakukan sesuatu yang sebelumnya telah dilakukan leluhurnya. Dari itu energi sekitar mulai berkumpul mengitari tubuhnya. Semakin kuat energi sekitar terserap ke dalam tubuh Xion, memaksa adanya getaran yang sangat hebat di ruangan tersebut. Sampai-sampai kekacauan benar-benar terjadi. Para penjaga perpustakaan mulai berdatangan karena gelombang energi tersebut yang sangat kuat. Saat melihat Xion melakukan meditasi itu, si penjaga tampak terpaku. Beberapa dari yang lain saling menenangkan untuk tak membuat keributan. Di sana ketika melihat apa yang dilakukan Xion, mereka menyebut itu sebagai formasi perlindungan. Lebih jelasnya sesuatu yang bernama penyatuan 5Chi. Rasa tak percaya juga menyelimuti para penjaga sebab baru pertama kali mereka melihat hal tersebut. Lantas dijelaskan bahwa saat seseorang mencapai tingkat tertinggi, mereka dapat menyerap energi surga, bumi, dan manusia. Tak hanya itu, mereka akan mencapai keadaan roh 3 titik yang memberikan kekuatan untuk menggunakan jiwa tubuh manusia sehingga lebih kuat. Namun dapat dikatakan kalau itu hanya setengah dari yang dilakukan seorang prajurit. Sebab saat energi dari 5 elemen dalam tubuh disatukan melalui penyatuan Qi, tingkat yang lebih tinggi akan tercapai. Tak lama setelah itu tampaknya Xion masih melakukannya. Dari itu tiba-tiba tubuhnya mengalami reaksi. Ada semacam retakan di area tubuhnya. Dan ketika instruktur penjaga perpustakaan mengamati Xion, mereka sangat terkejut. Mata mereka tak bisa berbohong bahwa yang dilihat adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi. Dari itu Xion memang benar-benar mengalami perombakan di tubuhnya. Si penjaga masih terpaku menyaksikan kejadian langka itu. Sebab yang dilakukan Xion adalah membangun kembali tubuhnya. Dan terlihat jelas bila energi yang menyelimuti Xion semakin tak terkendali, menjatuhkan semua buku bela diri yang ada di rak ruangan. Sampai tak lama kemudian setelah keganasan energi itu, Xion akhirnya berhasil melakukannya dan keadaan seketika menjadi sangat tenang. Sebagaimana diakui penjaga bahwa dia benar-benar tak lagi merasakan adanya energi. Dan seolah energi itu telah terserap dan tertahan dengan teratur di dalam tubuh Xion. Singkatnya Xion akhirnya membuka matanya, melihat para penjaga perpustakaan yang tiba-tiba memberikan ucapan selamat padanya. Mereka terlihat begitu hormat terhadap Xion. Sedang Xion sendiri merasakan suatu perubahan yang luar biasa di tubuhnya. Karena memang dia telah mencapai akhir dari level atas yang sebenarnya. Dan dari itu dia juga akhirnya menyadari bahwa untuk pertama kalinya memahami betul terkait formasi pedang. Lalu setelah selesai mengamati tubuhnya, Xion menyambut para penjaga dan berterima kasih pada mereka karena telah menjaganya. Di sana dia menjadi sungkan karena memang ruangan tersebut menjadi benar-benar kacau. Buku berserakan dan banyak debu yang berterbangan. Tetapi para penjaga menyuruhnya untuk tenang, sebab bagi mereka pencapaian Xion lebih utama daripada kekacauan di ruangan. Tetapi sebenarnya dari balik hatinya si penjaga ini benar-benar menjadi sangat hormat dengan Xion. Karena terlihat bila dia memarahi rekannya yang tak hati-hati dalam menaruh buku-buku di rak. Lantas setelah melihat semua orang yang sibuk membereskan buku, Xion berniat untuk mencoba kekuatan barunya. Kekuatan yang dulu telah dilakukan oleh leluhurnya, yang mana dia ingin membuat lubang sebagaimana leluhurnya melakukan itu. Singkat cerita, setelah itu semua buku akhirnya telah beres ditata, dan si penjaga kembali mempersilahkan Xion untuk menikmati membaca bukunya. Singkatnya, Xion akhirnya melakukan pemindahan pada buku-buku tersebut. Buku pertama yang dipindah Xion adalah buku seni bela diri dari 6 klan utama. Lalu saat melihat tiap buku lainnya, dia menemukan seni bela diri milik direktur. Tak hanya itu, di arah lain ada pula seni bela diri Wingard Step, sebuah buku tentang berjalan dan berlari. Awalnya dia ragu apakah itu seni bela diri. Tetapi karena buku tersebut diletakkan di sana, dia berpikir jika itu pasti skill yang bagus. Maka dari itu dia pun memindainya.
Singkat cerita, pada malam hari di kediaman pribadi Seon, para pengikut Seon nampak telah berkumpul dan memberikan selamat atas kelulusan ujian kelimanya. Tiba-tiba setelah itu, Goang dan Monkyu dengan panik menanyakan apakah Seon juga mendengar raungan di ruangan iblis yang tersegel. Tetapi dari sisi lain, yang lain mengatakan bahwa tak ada yang namanya monster di dunia ini. Keributan mulai terjadi sebab saling tak percaya akan hal itu. Sementara Seon sendiri tak ingin memberitahu hal yang sebenarnya terjadi, walaupun dia sebenarnya memang telah bertarung melawan iblis. Lalu setelah itu Seon membawa cairan hitam di depan para pengikutnya, mengatakan bahwa hal itu adalah alasan kenapa dia mengumpulkan mereka. Seketika bau busuk dari cairan itu langsung menyeruak. Di sana Seon menjelaskan bahwa itu semacam darah makhluk spiritual yang tak sengaja dia temukan di ruangan iblis yang tersegel. Awalnya para pengikut Seon masih bingung kenapa Seon membawa cairan tersebut. Lantas dengan santai Seon mengatakan bahwa dia membawa itu supaya mereka semua meminumnya. Spontan perintah itu langsung membuat pengikutnya meriang, tetapi Seon meyakinkan bahwa dia juga telah meminumnya, dan efek dari cairan itu dapat memperhalus ki dalam tubuhnya. Awalnya para pengikut Seon masih sangat ragu untuk meminum cairan tersebut. Tetapi Hyeobong langsung pasang badan untuk melakukan lebih dulu. Segera dia mengambil cairan tersebut dan langsung meminumnya tanpa ragu sedikit pun. Ketika cairan itu telah ditelan semua, Hyeobong nampak masih cengengesan. Sampai kemudian aura gelap menyelimuti wajahnya, rasa busuk tak terbendung lagi di mulutnya. Dan karena itu Hyeobong langsung berteriak karena rasa cairan tersebut yang sangat buruk. Di sana Hyeobong seperti hilang kesadaran, rasa busuk itu benar-benar telah menyiksanya. Monkyu bahkan ngeri saat mengamati reaksi yang dialami Hyeobong. Hingga setelah beberapa saat kemudian, efek baik mulai dirasakan Hyeobong. Tubuhnya menjadi sangat ringan sebagaimana yang dikatakan Seon sebelumnya. Hingga pada akhirnya semua anggota yang yakin dengan khasiatnya meminum cairan tersebut, kecuali Ho Sang-hwa yang sangat ketakutan terhadap monster dan Monkyu yang khawatir dengan topeng di wajahnya. Musim dingin masih berlanjut. Nampaknya salju telah memenuhi tempat bagian utara di akademi, tepatnya di kediaman Pandai Besi. Di sana Pandai Besi masih bekerja keras, mencoba memotong tanduk Imugi untuk nanti dijadikan pedang. Tetapi yang terjadi tak ada efek sama sekali dari tiap ayunan pisaunya. Sebaliknya, pisau miliknya malah hancur. Pandai Besi mempertanyakan sebenarnya dari mana Seon mendapatkan benda tersebut. Namun Seon tak berniat memberitahu, dia tetap merahasiakannya. Akan tetapi sepertinya Pandai Besi juga tak terlalu peduli. Dia berseri-seri karena tanduk tersebut memiliki daya tahan yang sangat kuat. Oleh sebab itu akhirnya dia bisa membuat senjata terbaik untuk Seon. Setelah itu Pandai Besi melempar tanya bahwa Seon juga mendapat baja keras dari akademi, dan apakah bahan itu akan dipakai juga. Di sana Seon melempar tanya bukankah setiap orang hanya boleh membuat satu senjata. Pandai Besi lantas menjelaskan bahwa itu tak berlaku bila seseorang telah mencapai Master Clan, karena permintaan senjata mereka tak akan dibatasi. Maka karena itu Seon pun memutuskan untuk membuat pedang, sebab untuk sementara dia ingin menyembunyikan pedang hitamnya, sampai dia menemukan alasan kenapa tulisan Seonma Sword terukir di pedang hitam tersebut. Tak lama kemudian Pandai Besi mengatakan bahwa untuk menempa bahan dari tanduk itu memerlukan waktu 2 bulan. Dan karena itu Seon putuskan untuk membuat satu terlebih dahulu. Singkat cerita, di kantor direktur akademi, tampak direktur mempertanyakan tentang keputusan Seon. Dan dengan mantap, atas kesadarannya dia memang memutuskan itu. Awalnya direktur masih memikirkan, menghela nafas berat sembari membaca surat dari Seon. Di sana direktur sampai menyebut Seon gila dan sangat nekat. Sebab di laporan itu seseorang yang ditantang Seon adalah tetua klan Elder dan sekaligus tetua pertama dari 12 tetua Mujinwo yang mencapai tahap akhir tingkat superior sejak lama.
Tak hanya itu, dia juga orang terkuat yang memperebutkan tempat kedua dan ketiga di peringkat bela diri. Oleh sebab itu direktur meragukan keputusan Seon. Dia menganggap bila Seon pasti tak akan mampu menangani seseorang yang telah mencapai tahap akhir dari tingkat superior. Di sana direktur masih menganggap bila Seon masih sangat ceroboh dalam mengambil keputusan. Tetapi tak ada pilihan lain selain menyetujui dan mengirim surat tantangan tersebut. Pada akhirnya semua hal memang berjalan sesuai rencana Seon. Tapi dunia tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Pada hari ke-10 setelah Seon Ye-won menyerahkan lamaran ujian tingkat ke-6 di kastil Sekte Demon, seorang duta besar dari Sekte Yulin datang sekitar 10 hari kemudian. Berita tersebut membuat semua orang di seluruh akademi terkejut. Sementara Seon sendiri sedang berkultivasi di ruang isolasi dan dia tak tahu terkait kabar itu. 7 hari sebelum ujian tingkat 6, tepatnya di kantor direktur akademi, Seon tampak datang ke sana karena dipanggil oleh direktur. Awalnya Seon mempertanyakan apakah ada masalah dengan dirinya. Lalu sembari memegang kepala dan meminta maaf, direktur menyuruh Seon untuk mengubah orang yang akan dia lawan di ujian ke-6. Di sana Seon masih tak menyangka dengan perintah itu. Dia bertanya-tanya apakah tetua yang dia tantang tak menyetujuinya. Awalnya masih dengan santai, direktur berkata bila bukan itu masalahnya. Tiba-tiba dia mengeluarkan auranya menutup segala ruangan dengan aura padatnya, supaya percakapan mereka tak sampai keluar ruangan. Dalam hati di sana Seon mulai mempertanyakan apakah hal yang akan diungkapkan oleh direktur adalah rahasia. Benar saja direktur kemudian menegaskan bahwa dia akan mengungkap detail informasi rahasia. Bahwa saat ini hanya ada 4 tetua dari ke-9 sampai yang ke-12. Dalam arti tetua yang posisi di tingkat tinggi sedang ada kesibukan. Dan karena itu Seon tak bisa melawan para tetua yang ada di posisi atas. Lantas karena itu direktur berniat akan merekomendasikan tetua yang cocok untuk menjadi lawan Seon. Alasan direktur karena baru-baru ini ada perubahan urutan di antara para tetua, yang mana pemimpin klan Poison telah diturunkan ke posisi peringkat 12. Mendengar itu senyum Seon langsung tersungging. Dengan raut wajah percaya diri, dalam hati Seon mengatakan bahwa tak ada yang lebih baik dari itu untuk menjadi lawannya saat ini. Singkat cerita, hari berikutnya tempat berada di wilayah klan Poison. Di dalam kantor kepala klan Poison nampak sedang mengadakan rapat. Di sana tetua klan Poison sedang merenungi berbagai peristiwa yang saat ini telah terjadi. Lalu dia menjelaskan bahwa saat ini Seon Ye-won seperti secangkir racun. Di samping itu, klan Elder telah tumbuh dan menjadi lebih kuat selama 3 tahun terakhir dibanding dengan klan Poison dan Sword. Oleh karena itu, Lord sedang mencoba menggunakan konfrontasi sebagai alasan untuk menjatuhkan klan Elder. Namun di saat keadaan saat ini menjadi runyam, sementara 6 klan lainnya termasuk klan Poison sedang menunggu untuk dipenuhi, situasinya menjadi terbalik. Karena permintaan tak terduga yang datang di pagi hari dari akademi tentang ujian ke-6. Lantas ketika telah menjabarkan situasi saat ini, anggota klan Poison memberi saran untuk menolak permintaan tentang tantangan akademi. Di sisi lain, salah seorang juga setuju dengan saran tersebut karena ditakutkan reputasi klan Poison bisa jatuh. Tetapi yang lain tampak tak setuju sebab jika menolak tantangan, maka secara tidak langsung mereka mengumumkan bila klan Poison telah menjadi lemah. Apalagi mengingat Pangeran Jongsum bahwa sampai saat ini dia masih terbaring di atas tempat tidur. Dari alasan yang dilontarkan itu, salah seorang juga menyetujui bahwa saat ini mereka lebih baik menyingkirkan Seon terlebih dahulu sebelum dia menjadi bertambah semakin kuat. Di sana dia juga meyakini bahwa Seon adalah masalah bagi setiap klan. Dan sebenarnya Seon bukanlah ancaman,
sebab ancaman sebenarnya adalah Lord. Tiba-tiba ketua klan Poison langsung menghentikan mereka, mengatakan bahwa dia sendiri sebenarnya sangat ingin membunuh Seon lebih dari siapapun. Tapi bila mereka bertindak gegabah, ditakutkan akan banyak kerugian bagi klan mereka. Oleh sebab itu, dengan tubuh yang bergetar dan dengan keterpaksaan, ketua klan Poison memutuskan untuk menolak permintaan akademi. Beberapa saat setelah rapat diperlihatkan kondisi Jongsum yang nampak masih terbaring dengan kondisi yang menyedihkan. Tak lama dari itu seseorang datang, tak lain ketua klan Poison atau kakek Jongsum. Dengan tubuh yang bergetar dia menyentuh Jongsum, mengatakan padanya bahwa dia sangat menyesal karena tidak bisa membantu cucunya untuk membalaskan dendam. Sementara Jongsum sendiri hanya mengigau memanggil kakeknya. Ingin dia mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba dari arah pintu terdengar ketukan, mengabarkan bila sedang ada tamu yang datang. Sementara karena sudah larut malam, kakek Jongsum ini menyuruh untuk mengusir para tamu. Tetapi pemberi kabar melanjutkan bahwa tamu yang datang adalah madammu dari klan Elder. Dan karena itu mereka memastikan ulang apakah akan mengusirnya. Tapi secara spontan karena itu tamu penting, tetua klan Poison langsung segera menemui. Saat membuka pintu terlihatlah seorang wanita yang memakai penutup wajah. Tak sengaja Jongsum juga menyaksikan sosok itu. Dia sampai terkejut karena sosok yang dilihatnya begitu familiar di mata Jongsum. Dalam ingatannya, Jongsum teringat kejadian saat dia masih kecil, yang mana wanita tersebut meminta racun mikro kepada ibunya. Sekilas setelah ingatan itu, mata Jongsum terbelalak, keringatnya bercucuran. Dia akhirnya menyadari dan mengetahui sosok wanita yang telah menjadi biang masalah bagi hidupnya, sebab telah meminta racun dari ibunya. Pada keesokan harinya di kantor direktur akademi, sebuah pesan telah datang dari pemimpin klan Poison yang menyatakan kalau permintaan tantangan untuk ujian ke-6 telah diterima. Sementara itu di tempat lain, Seon nampak berkunjung ke tempat pandai besi. Di sana dia melihat pandai besi yang masih fokus membuat sesuatu, yaitu sebuah sarung senjata. Singkatnya 30 menit kemudian akhirnya sarung senjata telah selesai dibuat. Di sisi lain kemunculan Seon mengagetkannya karena saking fokusnya dia membuat sarung senjata tersebut. Hingga tak lama setelah itu pandai besi menyerahkan senjata pesanan Seon. Di sana Seon sangat puas melihat hasilnya karena permintaan untuk mengukir nama juga telah dibuat. Yang mana blade itu dia beri nama White Dragon. Kemudian pandai besi menunjukkan testimoni, dia ingin memperlihatkan ketajaman blade tersebut. Saat kain dilepaskan di atas ketajaman blade, kain itu secara otomatis langsung terbelah menjadi dua tanpa menggunakan tenaga untuk memotongnya. Setelah mengetahui hasilnya, Seon sangat puas dengan senjatanya. Dia sampai memuji pandai besi karena telah membuatkan senjata terbaik untuknya. Lalu dengan blade itu, dia berniat memakainya untuk kegunaan khusus, yaitu untuk memaksimalkan kekuatan Butterfly Dance miliknya. Sedikit informasi bahwa ini adalah momen ketika Seon mendapatkan White Dragon Blade, salah satu dari dua senjata hebat Black Sword dan White Blade, yang akan melambangkan Seon Ye-won di masa depan. Singkat cerita, akhirnya hari di mana tes ke-6 dilaksanakan telah tiba. Tepatnya di lapangan pelatihan Demonic Academy. Di barisan penonton orang-orang membicarakan Seon, menyebutnya monster, sebab hanya dalam waktu di ujung 4 tahun ini dia telah mencapai level tertinggi. Tetapi orang-orang juga masih ragu apakah Seon mampu mengalahkan tetua. Di sana Seon hanya mendengar berbagai omong kosong dari para penonton. Tetapi dia tetap fokus untuk melakukan pertandingan kali ini, walaupun ada banyak orang yang telah meragukannya. Di sisi lain, direktur akademi akhirnya muncul. Perhatian orang-orang langsung mengarah pada direktur yang sedang datang bersama seseorang.
Tak lain adalah tetua ke-9 bernama Samaye. Setelah itu, sebelum memulai pertandingan, direktur berterima kasih kepada tetua ke-12 karena telah menerima tantangan Seon. Bersamaan juga direktur menginformasikan bila tetua ke-9 akan menjadi saksi dari pertandingan kali ini. Di samping itu, tetua ke-12, Beoh, nampak tak peduli. Dia tetap memperlihatkan raut wajah seriusnya dan fokus di pertandingan. Melihat raut wajah itu, direktur sudah memperkirakan dari awal bahwa Beoh memang seperti tidak senang. Dia nampak sangat sudah tak sabar untuk menghancurkan Seon. Apalagi mengingat kejadian bahwa dia telah dipenjara selama 2 tahun setelah apa yang terjadi di pusat penahanan. Tak lama setelah itu, fokus beralih di lapangan. Antara Seon dan Beoh nampak sudah saling siap. Mereka berhadapan seolah ingin saling segera menghancurkan. Hingga tak lama kemudian, direktur langsung memberi aba-aba untuk memulai. Secara cepat tanpa pikir panjang, Beoh melesat mempersiapkan serangan terbaiknya dan dari itu, bang! Menyaksikan serangan dadakan itu, para pengikut Seon menilai bila Beoh sangat pengecut. Kekhawatiran juga muncul di wajah mereka. Tetapi nampaknya di pertarungan itu sendiri, serangan Beoh dengan gampang dihindari Seon. Sebab Seon telah menghindar dengan ilusi dan berpindah ke belakangnya. Sedang dari atas panggung, direktur dan tetua ke-9 juga terkejut. Menilai bahwa gerakan Seon adalah Great Guardian Marasium. Berlanjut di pertarungan, Beoh memulai kembali serangannya. Dari itu Seon masih berada di posisi bertahan dan menghindar. Bergerak dengan cepat untuk menghindari setiap racun yang dikeluarkan Beoh. Ketika melihat gerakan Seon yang cepat itu, Beoh memuji Seon. Tetapi karena itu dia berencana untuk menyerang jarak jauh supaya bisa memperlambat gerakan Seon. Dan benar saja, sebuah energi yang sangat kuat dilepaskan ke arah Seon. Seon sendiri terkejut karena energi itu sangat cepat mengarah padanya. Tetapi dia berhasil menghindar walau posisinya membuka banyak celah akibat dampak ledakan dahsyat. Dan ketika posisi Seon masih berada di udara, Beoh secara cepat berpindah di depannya mencoba untuk melepas serangan. Di sana sembari Seon mempersiapkan senjata miliknya, dia menduga bila Beoh sedang menargetkan kakinya. Gerak-gerik Seon spontan membuat Beoh terkejut karena serangannya telah terbaca. Ditambah dari udara itu, Seon juga memblokir serangan Beoh. Kedua serangan itu saling bertabrakan, menciptakan pelepasan aura yang menyebar tak beraturan. Para penonton sampai merasakan dampak serangan yang mematikan itu. Hingga tak lama kemudian, keduanya pun bertolak mundur, sama-sama imbang dalam adu serangan. Di sana Seon masih di posisi waspada mengamati Beoh, sedang Beoh sendiri wajahnya diselimuti ekspresi keheranan. Dia bertanya-tanya bagaimana bisa senjata blade tipis milik Seon itu sama sekali tidak patah atau tergores. Tak sampai sana, segala tanya juga muncul di kepala Beoh bahwa bila Seon mencapai level superior, dia seharusnya kekurangan pengalaman dalam pertarungan nyata. Tetapi yang dilihat sebaliknya, Seon seperti seorang pejuang yang telah berjuang dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Tak sampai sana, Beoh juga melihat bila Seon seperti bukan orang yang baru pertama kali berada di level atas. Sebab dari awal Beoh telah meningkatkan energinya, tapi energi Seon juga tak jauh berbeda dengannya. Dan hal penting lainnya, Beoh menilai jika Seon sama sekali belum serius. Dari itu dia menyadari bahwa baru pertama kali menyaksikan monster yang tumbuh begitu cepat. Dan karena itu dia teringat dan mengerti terkait perkataan Madam Mu. Lamunan Beoh lalu kembali pada ingatan 6 hari sebelum tes tingkat ke-6. Di sana dia mengatakan bahwa akan menerima permintaan akademi dengan biaya berapapun. Tetapi dia juga mempertanyakan tindakan Madam Mu yang telah melampaui batas. Walaupun Madam Mu adalah istri tetua pertama, dia tetap tak memiliki wewenang untuk memberi perintah pada tetua klan. Tetapi tiba-tiba Madam Mu mengatakan tanpa ragu bahwa dia tahu keberadaan dokter ilahi, seorang dokter terbaik di Jiangwon.
dan mampu menyembuhkan siapa saja kecuali orang yang sudah mati. Dan karena itu dokter tersebut juga pasti bisa menyembuhkan cucunya. Penawaran Madam Mu awalnya secara mentah ditolak oleh Beoh karena tak ada bukti seseorang bisa bertemu dengan dokter ilahi. Lalu Madam Mu menunjukkan sebuah token menjelaskan bila kakeknya menerima token tersebut dari dokter ilahi. Karena itu dia bisa menemui dokter ilahi di suatu tempat. Setelah memberi penawaran tersebut, pada poinnya Madam Mu menyuruh Beoh untuk segera membunuh Seon. Sebab akan ada masalah yang lebih besar bila tak segera ditangani. Karena pewaris berikutnya sudah ditentukan. Setelah mengingat itu, Beoh bertekad akan menyingkirkan Seon. Dia berencana akan memakai keterampilan khususnya, yang mana hanya tetua ketiga yang bisa bertahan melawannya. Lalu dengan tatapan tajam, dia memikirkan bila dirinya sampai kalah, 6 klan utama mungkin akan menghadapi ancaman yang lebih besar. Karena itu sebabnya, sembari dia melepas kekuatannya, dia mengatakan bahwa Seon harus mati di tangannya. Di samping itu Seon tetap tenang, menyiapkan diri. Sedang di atas panggung, direktur dan tetua ke-9 sangat panik. Mereka melihat bila Beoh telah melepas racun dahsyatnya dan membaca niat Beoh yang ingin membunuh Seon. Bahkan direktur sendiri sangat ketar-ketir mencemaskan nasib Seon. Di arena pertarungan, Beoh mulai melepas poison cloud. Secara tiba-tiba ledakan racun memenuhi sekitar, menyelimuti tubuh Beoh. Di samping itu pengikut Seon ketakutan, mereka panik luar biasa mencemaskan nasib tuannya. Tak lama kemudian Beoh mulai bergerak. Tubuhnya benar-benar telah full racun dan terlihat bagaimana aura membunuhnya sangat mencekam. Tetapi di sana Seon tetap tak gentar. Dia mulai bersiap lalu melesat tanpa ada rasa takut sama sekali. Menyaksikan itu Beoh tak menyangka, tetapi dia tetap mempersiapkan semuanya dan seketika menyerang Seon yang menuju ke arahnya. Dan dari kibasan serangan Beoh itu, Mongyu berteriak karena panik pada tuannya. Sedang Beoh sudah percaya diri bila serangan racunnya telah menghancurkan tubuh dan tulang Seon. Akan tetapi tak disangka muncul sebilah serangan yang mengaburkan racun tersebut. Beoh bahkan sampai merinding, dia terkejut tak menyangka akan itu. Tetapi karena dia masih waspada, hembusan racun kembali dia lepaskan. Akan tetapi tak ada pengaruh sama sekali. Wajah Beoh terkejut untuk kesekian kalinya, sebab Seon telah berada tepat di depannya. Sembari dia telah siap dengan genggaman tangannya dan mengatakan, "Sekarang giliranku."